Halo teman-teman, kita sekarang belajar Nahwu Shorof. Stay tune ya. Bagi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bahas soal mengenai Nahwu Shorof. Ya, di sini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan Nahwu Shorof. Adapun 4 soal yang berkaitan dengan konten Nahwu Shorof sebagai berikut. Soal nomor 1. Jelaskan dan sebutkan macam-macam fiil, isim, dan huruf serta berikan contohnya. Dalam bahasa Arab terdapat 3 jenis kata, fiil, isim, dan huruf. Kita bahas satu persatu. Fiil, kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu, telah, sedang, akan, bisa berupa kata sifat dan kata kerja. Fiil terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, fiil madi, kata kerja masa lampau. Contoh, panglima, telah mengetahui. Jenis yang kedua, fiil mudhari, kata kerja masa sekarang. Contoh, ya'lamu, sedang mengetahui. Jenis yang ketiga, fiil amr, kata kerja perintah. Contoh, wa'lam, ketahuilah. Adapun kata kunci mengenai fiil, yaitu fiil belum tentu kata kerja, tetapi kata kerja sudah pasti fiil. Isim. Isim yaitu kalimat yang diawali oleh kata benda. Isim berdasarkan bentuk jenis muzakkar bercirikan tidak berakhiran tamar butoh. Contoh, kurasiyun. Muannas dengan bercirikan berakhiran tamar butoh. Contoh, madarasatun. Isim berdasarkan bentuk bilangan terbagi menjadi mufrad atau tunggal, mutsanna atau ganda, bercirikan diberi imbuhan alif dan nun. Contoh, mu'allimani, 2 orang guru. Jamak atau jamak. Yang pertama, jamak muzakkar salim diberi imbuhan nun dan waw sebagai cirinya. Contoh, muslimuna, orang-orang muslim. Yang kedua, jamak muannats salim diberi imbuhan alif dan ta sebagai cirinya. Contoh, sayyaratun, beberapa mobil. Yang ketiga, jamak taksir atau perubahan kata yang memiliki makna banyak. Contoh, kitabun, 1 buku dapat diubah menjadi kutubun, banyak buku. Huruf. Huruf yang dimaksud di sini bukan huruf hijaiyah yang terdapat dalam bahasa Arab, melainkan huruf hijaiyah yang memiliki arti. Contoh 1 huruf, A, apakah, B, dengan. Contoh 2 huruf, fi, di, kan, tidak kan. Contoh 3 huruf, ila, ke, ala, di atas. Soal nomor 2. Jelaskan jumlah sempurna ismiyah dan jumlah sempurna fi'liyah serta berikan contohnya. Jumlah sempurna fi'liyah yaitu kelompok kalimat yang diawali oleh fi'il pada susunan kalimatnya. Jumlah fi'liyah terbagi menjadi fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim yaitu kata intransitif atau tidak butuh objek dengan pola kalimat fi'il ditambah fa'il, di mana fi'il adalah predikat dan fa'il adalah subjek. Contoh, jalasa Zaidun, Zaid sedang duduk, di mana jalasa predikat dan Zaidun subjek. Contoh yang lain, qama Zaidun, Zaid telah berdiri, qama predikat dan Zaidun subjek. Pertama, fi'il harus satu jenis dengan fa'il. Contoh, zahaba Zaidun adalah pola kalimat muzakkar, zahabat Zainab adapun pola kalimat muannats. Kaidah yang kedua yaitu fi'il harus dalam bentuk mufrad. Contoh, zahaba thalibu, di mana zahaba adalah bentuk mufrad dan thalibu adalah bentuk mufrad. Zahaba thalibani,
zahaba dalam bentuk mufrad dan thalibani dalam bentuk musanna. Zahabat thalabu. Zahaba dalam bentuk mufrad dan thalabu dalam bentuk jamak. Kaidah yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan rofa. Jenis mufrad ketika rofa rumah. Contoh, zahabat thalibu. Jenis musanna ketika rofa alif. Contoh, zahabat thalibani. Jenis jamak muzakkar salim ketika rofa waw. Contoh, zahabat thalibuna. Jenis jamak muannats salim ketika rofa dhamma. Contoh, zahabatit thalibatu. Jenis jamak taksir ketika rofa dhamma. Contoh, zahabat thalabu. Jenis isim yang 5 ketika rofa waw. Contoh, zahaba abuka. Fi'il mutadi. Fi'il mutadi itu kata transitif membutuhkan objek dengan susunan pola kalimat fi'il ditambah fa'il ditambah maf'ul bih, di mana fi'il adalah predikat, fa'il adalah subjek, maf'ul bih adalah objek. Sebagai contoh fi'il mutadi, yaqra'u Zaidul Qur'ana. Zaid sedang membaca Al-Qur'an. Yaqra'u predikat, Zaidun subjek dan Qur'ana objek. Kaidah mengenai fi'il mutadi. Yang pertama, fi'il harus sesuai dengan fa'il. Yang kedua, fi'il harus berbentuk mufrad. Yang ketiga, fa'il dalam keadaan rofa. Ketiga jenis kaidah ini sudah kita bahas dalam fi'il lazim. Adapun tambahan mengenai fi'il mutadi. Yang keempat, maf'ul bih dalam keadaan nasab. Yang kelima, maf'ul bih berjenis apa saja. Bisa berjenis muzakkar ataupun muannats. Kaidah maf'ul bih dalam keadaan nasab, yaitu jenis mufrad ketika nasab fathah. Contoh, ra'aitu thaliba. Jenis musanna ketika nasab ya. Contoh, ra'aitu thalibaini. Jenis jamak muzakkar salim ketika nasab ya. Contoh, ra'aitu thalibina. Jenis jamak muannats salim ketika nasab kasroh. Contoh, ra'aitu thalibati. Jenis jamak taksir ketika nasab fathah. Contoh, ra'aitu thalaba. Jenis isim yang 5 ketika nasab alif. Contoh, ra'aitu abaka. Jumlah sempurna ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim pada susunan kalimatnya dengan pola kalimat mubtada ditambah khobar. Mubtada adalah kata atau objek yang ingin dijelaskan. Khobar adalah penjelasan dari objek berupa kondisi kedudukan atau yang lainnya. Contoh jumlah ismiyah. Zaidun muslimun. Zaid adalah muslim. Zaidun sebagai mubtada dan muslimun sebagai khobar. Adapun kaidah mengenai jumlah ismiyah, kaidah yang pertama, mubtada dan khobar harus dalam keadaan rofa. Jenis yang kedua, mubtada dalam bentuk ma'rifah, yaitu kata khusus, dan khobar dalam bentuk nakirah atau kata umum. Kaidah yang ketiga, mubtada dan khobar harus sama jenis. Soal yang ketiga, macam-macam i'rab bagi rofa, nasab, khafad, dan jazm, beserta alamat dan contohnya. I'rab yaitu berubahnya akhir-akhir kata yang disebabkan bedanya mil yang masuk pada kata tersebut, baik berubah secara lafaz atau secara perkiraan. Jenis i'rab rofa. I'rab rofa mempunyai 4 huruf pengganti, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Berdasarkan jumlah alamatnya masuk kepada kalimat isim dan kalimat fi'il. Contoh dhammah, isim mufrad, yu'allimul ustadzul tullaba. Jamak muannats salim, antuna muslimatu. Jamak taksir, as-sadaqal rusul. Fi'il mudhari, huwa yadhabu. Contoh wawu, jamak mudzakkar salim,
Ja'al muslimuna. Contoh 5. Ja'a akhuka. Contoh alif. Alif menjadi tanda i'rab rofa pada isim tatsniyah al-muslimani qa'imani. Contoh nun. Nun menjadi i'rab rofa pada fi'il 5 yaitu wazan yaf'aluna. I'rab nasab. I'rab nasab memiliki 5 huruf pengganti yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun atau menghilangkan huruf nun. Berdasarkan jumlah alamatnya masuk kepada kalimat isim dan kalimat fi'il. Contoh fathah, Ra'aitu Zaidan, aku telah melihat Zaid. Contoh alif sebagai pengganti fathah, Araftu akhaka, aku telah mengenal saudaraku. Contoh ya sebagai pengganti fathah, Ra'aitu Zaida benar, aku telah melihat Zaid. Contoh menghilangkan huruf nun, lan taf'ali, kamu seorang perempuan tidak akan dapat berjuang. Contoh kasrah sebagai pengganti fathah, Araftul mu'allimati, aku telah mengenal guru-guru wanita. I'rab khafat. I'rab khafat memiliki 3 huruf pengganti yaitu kasroh, ya, dan fathah. Berdasarkan jumlah alamatnya hanya masuk kepada kalimat isim. Contoh fathah. Fathah menjadi tanda i'rab khafat pada isim ghair munsharif atau isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya, huwa akhu Ahmada. Contoh ya, jamak muzakkar salim, marartu bil muslimina. Isim 5, ja'a gulamu abika. Isim tatsniyah, marartu bil muslimaini. Contoh kasroh, isim mufrad, marartu bi Zaidin. Jamak taksir, ishtaraitu thalatha kutubin. Jamak muannats salim, marartu bil muslimati. I'rab jazm. Jazm merupakan alamat yang terakhir yakni yang keempat dari urutan rofa, nasab, jar atau khafat dan jazm. Berdasarkan jumlah alamatnya hanya masuk kepada kalimat isim. Contoh ya, yarmi menjadi yakhsha, lam yarmi menjadi lam yakhsha. Contoh membuang nun, lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Contoh sukun, lam yangsur, lam yadrib, lam yakun. Soal yang keempat, jelaskan dan sebutkan dhamir dan macam-macamnya disertai dengan contohnya. Dhamir. Dhamir adalah isim mabni, yaitu isim yang tidak berubah harokat akhirnya baik dalam keadaan rofa, nasab maupun jar. Sehingga kalau di i'rab nanti menjadi fi madhi rofin jarin nasbin, menempati kedudukan rofa, jar atau nasab. Dengan kata kunci hanya menempati kedudukan tapi harokat akhir tidak berubah. Pembagian dhamir. Dhamir terbagi menjadi 2, baris atau tampak dan juga mustatir atau tersembunyi. Dhamir baris terbagi lagi menjadi 2, muttasil atau bersambung dan muttasil atau terpisah. Kemudian mustatir atau tersembunyi juga terbagi menjadi 2, wujuban itu wajib dan jawazan atau boleh. Yang pertama kita akan membahas tentang dhamir baris, yaitu mempunyai bentuk dan tampak pada lafaz. Dhamir munfasil, yaitu dhamir yang terpisah atau berdiri sendiri. Dhamir munfasil dapat berkedudukan sebagai rofa dan juga nasab. Rofa bersyaratkan mubtada, khabar, fa'il, dan naib fa'il. Dan nasab bersyaratkan maf'ul bih. Dhamir yang berkedudukan rofa munfasil. Untuk yang pertama, ana, nahnu. Untuk yang kedua, antum, antuna, anta, anti, antuma. Untuk yang ketiga, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Contoh,
Ana Arabiyun, aku orang Arab. Kata ana yakni dhamir munfasil mabni atas sukun pada posisi rafa mubtada. Contoh yang lain, qama huwa, dia bangkit. Kata huwa yakni dhamir munfasil mabni atas fathah pada posisi rafa fa'il. Contoh yang lain, lam yuka fa'il lanahnu, tidak diberi hadiah kecuali kami. Kata nahnu yakni dhamir munfasil pada posisi rafa fa'il. Dhamir yang berkedudukan nasab munfasil. Untuk pihak pertama, iya ya, iya na. Untuk pihak kedua, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna. Untuk pihak ketiga, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Sebagai contoh, iya karena berdua, iya karena stain. Kata iyaka yakni dhamir munfasil mabni atas fathah pada posisi nasab maf'ul bih. Dhamir muttasil yaitu dhamir yang selalu bersambung dengan kata setelahnya. Dhamir muttasil dapat berkedudukan rafa. Yang pertama, fa'il, yaitu ketika bersambung dengan fi'il. Contoh, nasorta. Yang kedua, isim kana dan saudara-saudaranya, yaitu ketika bersambung dengan kana dan saudara-saudaranya. Contoh, kunta. Kedudukan yang kedua, nasab. Yang pertama, maf'ul bih, yaitu ketika bersambung dengan fi'il. Contoh, dorobetuka. Yang kedua, isim inna dan saudara-saudaranya, yaitu ketika bersambung dengan inna dan saudara-saudaranya. Contoh, innahu. Kedudukan yang ketiga, jar atau khafad. Yang pertama, susunan jar majrur ketika bersambung dengan huruf jar. Contoh, fihi. Yang kedua, mudhof ilaih ketika bersambung dengan isim. Contoh, baladuhu. Dhamir yang berkedudukan rafa muttasil. Tafa'il. Contoh, darostu, darostuma, darostunna. Mafa'il, contoh darosna. Alif isnain, contoh darosa, yadarusani, udarusa. Wawu jamaah, contoh darosu, yadarusuna. Ya muqatabah, contoh tadarusina, udarusi. Syarat yang pertama, bersambung dengan kana dan saudaranya dan dhamir menjadi mabni pada posisi rafa isim kana. Sebagai contoh, kunu yadaw wahidatan, jadilah kalian satu tangan atau bersatulah. Kata kunu fi'il madhi nakis. Wawu adalah dhamir muttasil pada posisi rafa isim kana. Kata yadan yakni khobar kana mansub dengan fathah. Syarat yang kedua, bersambung dengan fi'il dan menjadi mabni pada posisi rafa fa'il. Contohnya, qara'tus suhufa, aku telah membaca koran-koran itu. Qara'a adalah qara'tu, fi'il madhi mabni. Ta dhamir muttasil mabni atas dhamma pada posisi rafa fa'il. Dhamir yang berkedudukan nasab muttasil dengan ciri yang pertama, bersambung dengan fi'il atau inna dan saudaranya. Ya mutakalim, contohnya, syakarwani, dia berterima kasih kepadaku. Nah, contoh, syakarwana, dia telah berterima kasih pada kami. Ciri yang kedua, bersambung dengan fi'il dan mabni pada posisi nasab maf'ul bih. Contohnya, taqaddama junudun nahwa aduwi wa hasaruhu, para tentara maju ke arah musuh dan mengepungnya. Hasaru adalah hasaruhu, fi'il madhi mabni. Wawu dhamir muttasil pada posisi rafa fa'il. Ha dhamir muttasil pada posisi nasab maf'ul bih. Ciri yang ketiga, bersambung dengan inna dan saudaranya, menjadi mabni pada posisi nasab isim inna. Contohnya, innahu mauhudun, sesungguhnya dia ada. Inna adalah innatu, huruf taukid dan nasab. Ha adalah dhamir muttasil mabni atas dhammah pada posisi nasab isim. Manjudun inna, kata inna adalah khabar inna marfu dengan dhammah.
Domir yang berkedudukan jar mutasil. Dia mutakalim, contoh kitab, buku. Nah, contoh kitabuna, buku kami. Kaf khitab, contoh kita buka, kita bukuma, kita bukunna. Dengan syarat bersambung dengan huruf jar dan menjadi mabni pada posisi jar. Contoh, akhadatu qalama minka. Aku telah mengambil pena ini darimu. Min adalah minka, huruf jar. Kaf domir mabni atas fathah pada posisi jar. Kedua, bersambung dengan isim dan menjadi mabni pada posisi jar. Mudhof alaihi. Contohnya, ilmu lahu fawaiduhu. Ilmu mempunyai faidah-faidahnya. Fawaiduhu adalah hak domir mutasil mabni atas rumah pada posisi jar mudhof ilaihi. Pembagian domir yang kedua yaitu domir mustatir, tidak tampak atau tersembunyi dan tidak juga dilafazkan. Yang pertama, domir mustatir wujudan adalah domir yang tidak bisa digantikan oleh isim dhohir yang semakna. Isim dhohirnya wajib tidak tampak. Domir ini hanya pada beberapa fi'il, yaitu yang pertama pada fi'il amr dengan domir anta, contohnya uktub. Yang kedua pada fi'il mudhari yang diawali dengan takhitab wahid, yaitu tashkuru, hamzah yaitu ashkuru, dan nahnu yaitu nashkuru. Domir mustatir jawazan adalah domir yang bisa digantikan oleh isim dhohir yang semakna. Yang termasuk domir mustatir jawazan adalah semua fi'il madi dan mudhari dengan domir goib atau goibah. Domir mustatir jawazan. Domir menjadi mustatir jawazan pada semua fi'il madi dan fi'il mudhari yang disandarkan kepada orang ketiga, satu laki-laki atau perempuan. Contoh, ar-ruhulu qoma, lelaki itu telah berdiri. Kata koma adalah fi'il madi mabni atas fathah. Fa'ilnya domir mustatir jawazan, tersiratnya huwa. Catatan, isim kana dan saudaranya sering berupa domir mustatir, khususnya apabila kalimat diawali oleh mubtada dan setelahnya diberi kana atau salah satu darinya. Contoh, najahu laisa sahla, kesuksesan tidaklah mudah. Kata najahu adalah mubtada marfu dengan dhamma. Laisa adalah fi'il madi nafis salah satu saudaranya kana, mabni atas fathah, isimnya domir mustatir, tersiratnya huwa sahla. Huwa adalah khobar laisa, mansub kalimat dari fi'il nafis laisa, isimnya dan khobarnya pada posisi raf'a khobar mubtada. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.